pengajiannya pengajian khilafah. Gara-gara baiat sama khalifahnya Pak, dia lebih taat sama khalifahnya daripada sama suaminya. Suaminya sakit di rumah, berak kencing di celana nggak diurus, malah ngebatin kapan matinya orang satu ini, malah nggak diurus. Nah ini saya ingin ingatkan poin yang ini Bapak Ibu rahimakumullah. Saya minta waktu lagi nggak apa-apa ya, karena ini saya takut masuk ke sekampung udik Pak, aliran-aliran yang kayak gini. Yang jelas begini, ketaatan seorang istri itu ada pada suaminya, surganya seorang istri itu ada pada suaminya. Perempuan itu paling gampang masuk surganya, paling gampang masuk nerakanya. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga tak ajari, taat manut perintah suami. Tapi kalau pengen masuk neraka tak ajarin juga, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau nggak percaya, jajal cobain. Jadi nggak usah jauh-jauh masuk surga. Masuk surga itu nggak harus ikut-ikut khilafah, khilafatul muslimin. Nggak usah ikut Hizbut Tahrir. Nggak usah ngebom kayak teroris. Oke begini, kabupaten yang paling aman di Lampung ini Lampung Timur. Karena Nahdiyinnya kuat sekali Pak, Lampung Timur. Tapi saya ingin kita semua waspada. Karena begini Bapak Ibu, sekarang masuknya lewat lembaga pendidikan. Maka saya sarankan kali panjenengan hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Karena ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi radikalisme terorisme. 198. Di antaranya ada di Provinsi Lampung. Dan kalau mondok di sana gratis. Gara-gara gratis ini Pak, akhirnya orang jadi mondok. Dan mondok di sana tampak sangat itu Pak, jenengan dari Pugung ya, yang belakang sering jumpa sama pernah ke rumah ya Pak? Jenengan pernah ke rumah kan? Pak siapa Pak Abadi ya? Bapak Mujahid ya? Saya pernah ke rumah jenengan ya? Saya jadi ingat sekarang apa selingan. Balik lagi Bapak Ibu, 198. Di antaranya ada di Lampung. Saya nggak enak nyebut nama pesantrennya ya. Tapi kalau jenengan masukin anak ke pondok, ragu, konfirmasi sama Gus Gunardi atau sama aktivis-aktivis NU, Pak Yai Nur Fuad, masih ragu juga, konfirmasi ke saya. Karena saya tahu semua datanya. Saya tahu semua datanya. Saya tahu orang-orangnya. Karena orang-orang itu kalau tobat, ya ikrar setianya juga depan saya Pak. Ikrar setia NKRI-nya itu depan saya. Cuma ini datanya nggak bisa saya bocorkan di sini maksudnya. Tapi hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Ya jangan juga dibikin geger, jangan khawatir Bapak Ibu. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.000. Sebanyak 23.000 lebih itu pesantren terafiliasi Nahdlatul Ulama. Jadi yang 198 itu Pak hanya 0,7%. Berarti masih ada 99,3% pesantren yang setia NKRI. Ya, tepuk tangan dulu. Tapi maksud saya jangan masuk yang 0,7 itu. Ya selip apa jadinya? Ada ini santrinya Mbah Yai Sodik. Santrinya Mbah Yai Sodik masukin anaknya ke pondok pesantren yang pengajar-pengajar pondok tersebut dari pondok yang terafiliasi kelompok radikal. Nah kan salah Pak. Padahal sanad keilmuan bapaknya Mbah Yai Sodik. Saya kasih tahu sama dia, kualat dia sama Mbah Yai Sodik nantinya. Kok masukin anaknya ke pondok yang kayak gitu? Ketawa nih, ponakan saya ketawa karena dia tahu orangnya. Jadi kita ini harus menjaga sanad keilmuan, jangan mentang-mentang murah, mentang-mentang gratis atau iming-iming. Kadang-kadang sekolah begitu mahal juga kadang-kadang.
Terus sekolah Bapak Ibu, mohon maaf betul. SD titik-titik, TK titik-titik, SMP titik-titik, SMA titik-titik. Gak enak nyebutnya, takut saya disomasi orang nantinya Pak. Tapi kalau di sana diajarkan radikalisme. Ada beberapa sekolah Bapak Ibu, ya sekolah swasta, judulnya sih agama, hormat bendera haram. Di ruang kelas tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Gak mau mereka. Pancasila nggak ada, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Ada polisi, bapaknya polisi, anaknya sekolah di situ. Bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Ini bahaya, makanya hati-hati masukin anak ke sekolah. Jangan sementang tahfiz misalnya Pak, sementang misalnya kayaknya sekolahnya modern. Nah ini usul kali pengurus muslimat ya Bu Nyai Alfiah. Kalau bisa NU bukan cuma bikin pondok. Kalau pondok NU memang nggak bisa tersaing. Karena mengapa? 83% pondok se-Indonesia ini milik NU. Tapi NU jangan cuma konsen di pondok. Kita bangun juga sekolah-sekolah terpadu. Kalau di Jawa itu apa? SD Islam Teladan. Itu milik NU itu. SMP Islam Teladan. Apa kalau Mbak Nuni, Bu Wagub kita, saya kemarin ceramah nang Waikambas ya Pak, SMK Nusantara. Luar biasa. SMK Nusantara. Kita nanti bisa dirikan SD Nusantara, SMP Islam Nusantara. Kita lakukan itu semua Bapak Ibu. Sekolah yang bonafit, sekolah yang favorit, yang punya akselerasi agar anak-anak kita masuk ke situ. Biasanya begini nih, orang-orang sugih itu Pak, maunya dia anaknya sekolah bonafit, sekolah favorit, membayar mahal juga nggak apa-apa. Nang Bandar Lampung sekolah-sekolah favorit itu Bu, uang masuknya 20 juta. SD loh Pak. Uang masuk 20 juta, orang berani bayar. Tapi begitu di sana, cara sholatnya bukan madzhab Syafi'i. Diajarkan cara sholat yang beda. Anak saya masuk TK. Begitu masuk TK, diajarin doa ibtitahnya Allahumma ba'id baini. Saya ini enggak fanatik buta. Iyalah, Allahumma ba'id baini juga dalam kitab Nihayatul Zain juga ada, Pak. Syafi'iyah juga. Cuman kan Syafi'iyah An-Nahdiyah kan pakai ini wajah tuh. Pakai kabir. Kan beda sama orang tuanya. Kata saya, nah, Allahumma ba'id baini enggak usah dihafal. Apalin wajah tu wajahiyah aja. Nanti store sama gurunya, Bi, kalau baca ini nanti nggak dapat konten, nggak apa-apa. Habis TK kamu pindah, kata saya, jangan lagi di sono. Artinya Pak, makanya saya di Bandar Lampung sedang menggagas itu. Selain saya bangun pondok pesantren, saya bikin rumah tahfiz sekarang Pak. Karena mereka juga pakai rumah tahfiz, soalnya kita bikin juga rumah tahfiz. Mereka bikin sekolah SD ini, kita bikin SD juga, kita bikin SMP juga. Orang berani bayar loh Bu. Maka dari itu di pelopori muslimat, saya sarankan didikanlah SD muslimat, SMP muslimat dengan grade tertentu, akselerasi tertentu, kualitas tertentu, yang akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang setia negara kesatuan Republik Indonesia. Rebutan. Harus begitu Bapak Ibu. Jenengan ini milih NU, itu memang gak salah. Ini wasiat Nabi Bapak Ibu. Kita ini milih NU, bapak-bapak pejabat nih, kadang-kadang milih NU gak salah Pak. Karena wasiat Nabi. Apa wasiatnya? Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, mayoritas mereka tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Wa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian sudah melihat perselisihan yang banyak firqah, banyak madhab, banyak aliran, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas. As-sawadul a'zam. Mayoritas itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Tepuk tangan lagi. NU lan Muhammadiyah. Yakinlah Bapak Ibu, kita ini BRN itu gak akan sesat. Ini sudah dijamin oleh Nabi. Ikut yang mayoritas, jangan ikut yang nyumput-nyumput.
Itu kan aliran kayak gitu, nyumput-nyumput ngaji aja nyumput-nyumput toh Pak. Likonya nyumput-nyumput, ikuti yang mayoritas. Apalagi yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang mendirikan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi satu guru, satu ilmu. Gelarnya saja Hadratus Syekh. Hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, 6 kitab induk. Kalau ibu-ibu hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Apa? Karena suka ziarah, Pak. Apalah. Ini 6 kitab induk beliau hafal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini enggak diragukan Bapak Ibu. Makanya jangan ikut-ikutan kelompok Wahabi. Mereka itu pengacau, bikin kerusakan di mana-mana. Ikut yang mayoritas. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kumpul di Chechnya. Chechnya itu siapa nama presidennya? Ramzan Kadyrov kalau nggak salah ya. Kumpul di Chechnya menyatakan Wahabi, Salafi, Takfiri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah dikeluarkan. Karena mengapa? Mereka bikin kekacauan. Coba lihat, Suriah kacau, Irak kacau, Tunisia kacau, Mesir kacau, gara-gara mereka semua. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikutnya, kalau jenengan bingung betul Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau yang lain. Apalagi kalau TNI Polri ya, dia tidak bisa begitu Bapak Ibu, mau netral. Satu pilihannya. Ketika umatku sudah berfirqah-firqah kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Firqatun najiyah. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaatu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu adalah institusi, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat adalah negara. Dalam konteks kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau jenengan bingung betul mau kemana, setialah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Itulah yang selamat. Nomor 1, kalau pengen berjam'iyah, NU itu udah mayoritas. Pokoknya Bapak Ibu, warga NU itu 100 juta lebih Pak. NU ini kalau punya bakat ngelawan negara, hancur negara ini. Tapi NU tidak punya bakat, secuil pun tidak punya rasa ingin melawan negara. Itu NU. Ya 100 juta, ya lumpuh negara ini Pak. Kalau NU kudeta bikin Republik Nahdlatul Ulama misalnya. Tapi luar biasa, makanya ulama kita luar biasa. Coba bayangkan, kalau pimpinan NU itu kayak Basir, kayak Baraja gitu ya, kayak Abdullah Sungkar, remek Republik ini Bapak Ibu. Tapi Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah warisan para wali Bapak Ibu. Jam'iyah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah karunia dari Allah untuk Republik Indonesia. Nah, kalaupun tidak begitu, setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir sebelum kita menggalang dana, saya ingin ingatkan sabda Nabi. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih membaca Al-Qur'an. Jangan ketipu berarti ya Pak. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Tapi mereka itu yang hafal Quran, ngajinya hebat-hebat, yang katanya sholatnya hebat-hebat, yang katanya puasanya hebat-hebat. Kila bunar, kila bunar, kila bunar. Apa kata Nabi? Mereka itu anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Serem banget ya.
Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini kecuali tentang ini, Pak. Bu Yahudi alus, kiri neraka. Alusin lagi apa, Bu? Segawon neraka. Allahu Akbar ya. Artinya Bapak Ibu, mengapa Nabi sampai mengatakan kiri neraka? Karena kelompok ini walaupun mereka hafal Quran, dalam keyakinan mereka merasa paling beriman, mereka mengkafirkan siapapun yang nggak segolongan mereka, bahkan mereka menghalalkan darah orang lain, menghalalkan darah orang muslim, menghalalkan darah saudaranya yang non muslim, dan ciri pokok mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka kalau kelompok ini sudah keluar, kata Nabi, fa'idha kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tuh perintah Nabi nih. Cuman memerangi gaya Nahdiyin ya begini, yang pakai bedil biar Densus 88, yang pakai bedil tuh biar TNI Polri. Kalau kita nih begini cara kita jaga anak-anak kita, jangan sampai sekolah di sekolah begitu, jangan sampai masuk pesantren-pesantren yang sedemikian rupa. Kalau mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali, fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua.